Air laut adalah salah satu sumber kehidupan utama bagi manusia. Selain menjadi habitat dari jutaan makhluk laut, laut juga menopang ekonomi melalui perikanan dan pariwisata. Namun, kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama plastik dan limbah rumah tangga, telah menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut. Masalah ini penting untuk dikaji karena pencemaran laut tidak hanya mengancam kehidupan biota laut, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut. Dengan memahami hubungan antara sampah dan kualitas biologi air laut, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan laut demi keberlanjutan ekosistem dan kesehatan kita semua. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan bahwa timbunan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai 50,06 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 40% tidak terkelola dan sebagian besar berakhir di laut. Setiap tahun diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Jumlah ini membuat kondisi laut Indonesia kian rentan. Studi UNEP pada tahun 2021 menyebutkan 80% sampah laut berasal dari daratan. Sampah itu terbawa aliran sungai, saluran air, hingga aktivitas pesisir. Sisanya datang dari aktivitas laut seperti perkapalan, perikanan, dan wisata bahari. 1. Sampah plastik di laut bisa bertahan hingga ratusan tahun sebelum terurai. Dalam prosesnya, plastik akan hancur menjadi mikroplastik yang ukurannya sangat kecil dan mudah termakan oleh biota laut. 2. Biota seperti ikan, penyu, dan burung laut sering salah mengira plastik sebagai makanan, sehingga banyak yang mati akibat tersumbatnya sistem pencernaan. 3. Mikroplastik kini telah ditemukan di garam laut, air minum, bahkan ikan konsumsi manusia, menandakan bahwa pencemaran laut sudah masuk ke rantai makanan manusia. 4. Di beberapa daerah pesisir, penurunan populasi plankton dan ikan kecil mulai terasa, yang berakibat langsung pada penurunan hasil tangkapan nelayan. Satu, menurutnya keanekaragaman organisme laut, seperti plankton, terumbu karang, dan makrozoobentos. Yang kedua, rusaknya habitat alami akibat tumpukan sampah yang menutupi dasar laut dan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh organisme fotosintetik. Yang ketiga, gangguan pada rantai makanan laut karena organisme kecil mati atau terkontaminasi, bahkan berbahaya. Yang keempat, akumulasi bahan kimia dan mikroplastik dalam sedimen laut yang dapat bertahan puluhan tahun. Yang kelima, menurunnya nilai estetika dan potensi pariwisata laut akibat banyaknya sampah di pesisir dan perairan terdekat. Ikan atau hasil laut yang tercemar mikroplastik dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kerusakan hati, dan gangguan hormonal. 2. Masyarakat pesisir yang sering beraktivitas di laut tercemar berisiko mengalami penyakit kulit, infeksi, hingga gangguan pernafasan. 3. Penurunan kualitas air laut juga dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi kulit. 4. Dampak jangka panjang, bahkan kimia berbahaya dari laut tercemar bisa mengganggu sistem imun dan reproduksi manusia. Dari berbagai data dan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuangan sampah sembarangan memiliki dampak besar terhadap kualitas biologi air laut.
kerusakan ekosistem, berkurangnya populasi biota laut, hingga ancaman terhadap kesehatan manusia, menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata seperti 1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 2. Memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga. Yang ketiga, mengikuti kegiatan bersih pantai dan edukasi lingkungan. Yang keempat, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ke laut.